Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Siti Pujasani pada video pembelajaran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan peranan kurikulum. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Apa pendapat kalian jika kurikulum tidak berjalan sebagaimana mestinya? Yap, mungkin saja akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan fungsi dan peranan kurikulum persekolahan menjadi tidak optimal. Lalu, seberapa pentingkah fungsi dan peranan kurikulum ini? Nah, sebelum kita membahasnya, kita perlu tahu terlebih dulu apa definisi dari kurikulum itu sendiri. Secara etimologis, kurikulum merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu curriculum, dan dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Oleh karena itu, pada awalnya istilah kurikulum digunakan dalam bidang olahraga seperti atletik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum ini merupakan suatu program pendidikan yang dirancang dan direncanakan serta menjadi pedoman yang digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi kurikulum. Fungsi merupakan suatu gambaran yang dijadikan sebuah patokan atau pedoman akan suatu hal. Sedangkan fungsi kurikulum merupakan suatu patokan, acuan, atau pedoman yang digunakan dalam rangka pengimplementasian atau pengaplikasian kurikulum seperti pedoman untuk pengawasan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan sebagainya. Fungsi kurikulum juga dapat diartikan sebagai kegunaan dari kurikulum bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Adapun menurut WAFI tahun 2017, kurikulum dapat berfungsi bagi berbagai pihak, diantaranya yang pertama, bagi kepala sekolah dan pengawas. Dalam menjalankan lembaga pendidikan sekolah, kurikulum berfungsi sebagai bahan atau acuan atau pedoman pengawasan dan supervise atau mengawasi. Kemudian yang kedua bagi guru, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga bagi peserta didik, kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam membimbing anak belajar di rumah. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman berjalannya lembaga pendidikan di masyarakat. Sedangkan menurut Hamalik dalam Mustafa dan Wiyogo 2020, terdapat 6 fungsi kurikulum bagi peserta didik. Di antaranya, yang pertama ada fungsi penyesuaian, di mana kurikulum berfungsi sebagai alat penyesuaian peserta didik terhadap lingkungannya baik secara fisik maupun lingkungan sosial yang senantiasa berubah. Seorang individu dituntut dapat menyesuaikan dirinya secara dinamis dengan lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan peserta didik. Dengan adanya kurikulum ini, diharapkan peserta didik memiliki sifat dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, fungsi integrasi, di mana kurikulum ini berfungsi dalam membentuk peserta didik secara utuh, baik dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Hal tersebut karena peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang mana peserta didik diharapkan dapat berkontribusi baik atau memiliki kemampuan yang diperlukan masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi diferensiasi.
Karena setiap didik memiliki keragaman baik dari segi fisik maupun psikis, kurikulum harus dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap keberagaman tersebut. Yang keempat, fungsi persiapan, di mana kurikulum ini berfungsi dalam mempersiapkan peserta didik ketika akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut maupun terjun dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang kelima, fungsi pemilihan. Artinya, kurikulum berfungsi dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik, di mana kurikulum dapat membantu, mengarahkan, dan membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Selain itu, kurikulum diharapkan dapat mengorganisir terhadap kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya kurikulum ini memiliki fungsi yang sangat penting dan diperlukan, terutama bagi kehidupan para peserta didik. Kurikulum ini menjadi acuan bagi peserta didik dalam berbagai hal, baik dalam pengembangan dirinya sendiri, dalam bermasyarakat, dalam lingkungan sosialnya, dan sebagainya. Selanjutnya, apa itu peranan kurikulum? Peranan secara umum dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan atau dijalankan oleh subjek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa peran itu terkait dengan keberadaan subjek dalam hubungannya dengan masyarakat berada. Maka, peranan itu dapat merujuk pada apa yang harus dan bisa dilakukan oleh subjek atau dapat berupa individu untuk kepentingan masyarakat. Menurut Umar Hamalik 1990 dalam Prabowo menyebutkan terdapat 3 peranan kurikulum, yaitu yang pertama, peranan konservatif, yaitu kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau. Peranan ini sangat mendasar dan disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu memengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial hidup di lingkungan masyarakat. Yang kedua, peranan kreatif, yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif, yaitu nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Oleh karenanya, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Nah, dari
Dari tiga peranan kurikulum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu sistem pendidikan. Apabila kurikulum ditiadakan atau salah satu fungsinya dikurangi, maka akan menghilangkan esensi dari peranan kurikulum itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi